Baik, kita berjumpa lagi ya. Kali ini kita akan mendemokan perangkat baru. Namanya Webshare ISP32 S3 ya. Jadi ISP32 family namun dari varian S3 gitu ya. Nah, di perangkat ini memiliki fitur-fitur yaitu 6 relay channel gitu ya. 6 relay channel, kemudian memiliki juga komunikasi serial. Nah, serialnya ini ada serial RS485 yang support Modbus RTU ya. Kali ini kita akan mencoba dari perangkat ini untuk kita kendalikan melalui web real time ya. Nah, di web real time ini nanti kita akan mengendalikan relaynya ya. Nah, relaynya akan kita kendalikan sebanyak 6 channel ini kita kendalikan ya. Nah, mungkin langsung kita coba ya. Kita coba dulu di relay channel 1 ya. Nah, ini oke ya, bisa ya. Nah, kita nyalakan semuanya. Iya, kita nyalakan semuanya. Oke ya, berhasil ya. Matikan juga ya. Nah, selain dari itu komunikasi yang akan kita gunakan di sini karena di sini perangkat ini ya, perangkat ISP32S3 ini supporting WiFi atau supporting di jaringan berbasis IP, maka dimungkinkan untuk bisa diberikan perintah dari protokol-protokol yang berbasis IP. Nah, kali ini akan kita coba untuk memberikan perintah juga menggunakan WhatsApp ya. Ya, tadi juga berbasis IP ya, karena perintah dari ini ya, dari webnya ini juga dari hosting ya, dari bisa IoT ini ya. Ya, kemudian selain dari web real time, kita kendalikan juga adalah perangkat ini dari WhatsApp ya. Nah, dari WhatsApp kita coba dulu ya. Kita buka WhatsAppnya ya. Kita buka dulu WhatsAppnya. Kita clear dulu aja. Oke ya. Nah, sekarang kita coba untuk menyalakan satu-satu dulu, karena di sini juga ada fasilitas untuk menyalakan secara bersamaan langsung gitu. Kalau di WhatsApp, kalau di ini ya, web real time untuk mematikan atau menyalakan secara bersamaan tidak disediakan tombolnya ya. Nah, nanti bisa dikendalikan dari WhatsApp ini. Oke, langsung kita coba masing-masing dari relay kita nyalakan. Ya, kita nyalakan dulu L1 nyala. Oke ya, ada konfirmasi dari gateway-nya ya, dari HP saya yang satunya lagi yang saya pakai untuk gateway. Kemudian L2 nyala. Nah, oke ya. Kemudian L3 nyala. Oke, bisa ya. Nah, mungkin kita nggak sabar untuk menyalakan. Ya, nyalakan semuanya aja, berarti kasih perintah nyala semua. Oke, nyala semua. Nah, ada konfirmasi juga relay nyala semua. Lampu 1, lampu 2, lampu 3, lampu 4, lampu 5, lampu 6 menyala ya. Semua lampu telah menyala. Nah, ini juga bisa dimatikan secara bersamaan. Nah, kita kasih perintah mati semua. Oke, mati semua ya. Nah,
selain itu misalkan ini ada misalkan kita menggunakan perangkat ini untuk kontrol suatu sistem ya. Kita misalkan menyalakan dari ini ya, dari tempat sistem itu atau offline-nya ya. Offline-nya kita mengendalikan. Misalkan di sini saya akan mengendalikannya melalui WhatsApp ya, melalui web real time. Nah, ini misalkan saya nyalakan. Nah, ini ya. Misalkan saya nyalakan saja ya, ada di relay 1, relay 5 dan relay 3 misalkan. Nah, ini kita kan tidak tahu ya, kalau misalkan kita di luar dan tidak tahu mana saja relay yang sedang menyala, maka kita bisa melihat status dari relay itu dengan cara ini. Perintahnya kasih cek lampu gitu ya. Nah, nanti akan diberitahukan oleh gateway kalau lampu 1, lampu 3, lampu 5 nyala gitu ya. Nah, gitu ya. Kemudian kalau sudah misalkan mengetahui gitu, terserah mau menyalakan atau mematikan gitu ya. Nah, ini kita coba untuk mematikan semua gitu ya. Mati semua. Oke ya, kita matikan semua. Oke. Nah, di fasilitas dari notifikasi dan kontrol dan ini ya, kontrol dan monitoring melalui WhatsApp ini juga ada fitur untuk mengetahui kondisi lingkungan. Nah, kali ini yang akan saya baca adalah temperatur dan kelembapan dari ruangan. Nah, ini kita bisa melalui web juga. Nah, di web ini ada sistem monitoringnya ya. Ada gauk temperatur, terus kemudian ini humidity, kemudian ini apa? Tekanan udara ya. Nah, ini menunjukkan 29,44. Nah, kemudian humidity-nya 61,99%. Nah, kemudian di sini menunjukkan dari tekanan udaranya. Nah, selain itu, selain dari tampilan gauknya ini juga ada tabel dari historik per menit ya. Ini waktu per menit dari data yang dikumpulkan. Nah, di sini melalui sensor untuk mendapatkan informasi lingkungan tadi melalui sensor BME 280 gitu ya. Nah, akhirnya mendapatkan ini. Nah, untuk memberikan notifikasi ke WhatsApp di sini saya berlakukan jika suhu di atas 34 derajat maka akan memberikan notifikasi. Nah, sekarang kita coba dulu. Apakah nanti kita bisa diberikan notifikasi oleh sistem ini ya, dari web real time-nya ini. Oke ya. Kita coba kasih gangguan di BME 280-nya. Nah, sekarang kita pegang aja. Kang. Nanti kalau nilainya lebih dari 34 derajat, maka akan memberikan notifikasi. Nah, di situ 33,02. Nah, ini perhitungannya per menit ya. Periodiknya per menit. Kita tunggu dulu. Nah, sebenarnya untuk waktunya bisa kita set ya, nggak harus 1 menit. Misalkan 1 detik sekali itu bisa ya. Nah, ini sudah terbaca lagi masih ya 33,02 ya. Nah, jadi gini, periodik waktunya bisa kita setting ya, terserah, nggak harus 1 menit. Nah, kemudian untuk notifikasi ke WA ini saya berikan 1 menit sekali, dimana notifikasi itu akan terus dilakukan jika suhu masih pada prasyarat untuk dikirimkan notifikasi, yaitu lebih dari 34 derajat dan kurang dari 27 derajat. Nah, seperti itu. Nah, itu sudah menunjukkan 35,76. Nah, ini
tinggal menunggu nanti notifikasi di WhatsApp-nya gitu ya. Kita tunggu notifikasi di WhatsApp-nya ya. Nah, tuh sudah ditampilkan notifikasi di WhatsApp, yaitu temperaturnya 35,76, kemudian humidity-nya 71,04% gitu ya. Dan air pressure-nya segitu ya. Nah, dan di situ juga diberikan link untuk akses dari web real time untuk monitoring suhu tadi. Nah, ini akan terus memberikan notifikasi jika suhunya tetap di atas 34 atau di bawah 27 derajat. Nah, sekarang gangguannya kita lepaskan. Nah, nanti selama sensor membaca suhunya itu masih di atas 34, meskipun gangguannya sudah saya lepaskan, maka akan tetap mengirimkan data notifikasi itu gitu ya. Kita cek ya. Kita tunggu. Nah, itu masih ya. Padahal ini sudah saya lepaskan gangguannya dari sensor ini ya, sensor suhu, kelembapan dan tekanan udaranya. Nah, ini. Terakhir itu suhunya 36,39 ya. Nah, setelah terbaca itu ya. Nah, mungkin sambil menunggu lagi adakah notifikasi, kita mencoba untuk ngontrol relay lagi ya. Kita kasih kontrol ke relay lagi. Misalkan kita mau menyalakan L3. Oke ya, L3 nyala. L4 kita nyalakan. Oke ya. Kemudian misalkan L1 kita nyalakan. Oke. Nah, di situ di monitoring suhunya menunjukkan 32,84 derajat Celcius ya. Artinya sudah tidak mengirimkan notifikasi lagi karena suhunya sudah di bawah setting point dari suhu yang kita tentukan gitu ya. Nah, jadi demikian ya. Jadi sistemnya bisa diakses melalui WhatsApp, baik secara otomatis maupun secara manual, mengirimkan dari pesan yang kita kirimkan ke gateway dari ini ya, sistem. Kemudian ini juga kalau kita menginginkan suhunya berapa sih kalau di tempat sistem itu berada. Nah, di situ terlihat 31,43. Kita cek suhu dari WhatsApp ya. Cek cuaca. Nah, oke. Di situ sama ya. Temperaturnya 31,43 derajat Celcius gitu ya. Nah, ini datanya telah dikirimkan ya. Kalau kita menginginkan informasi mengenai kondisi lingkungan gitu ya. Nah, informasi ini bisa diambil dari WhatsApp gitu ya. Nah, kemudian aplikasi akses WhatsApp ini gateway-nya dari pemrograman kita sendiri ya, tidak melalui pihak ketiga kayak yang ada di ini ya, yang sudah disediakan itu. Kemudian untuk developernya kita tidak menggunakan Node-RED ya. Oke, demikian demo perangkat dari ESP32S3 Relay 6 channel ini ya. Semoga video ini memberikan motivasi dan ide-ide ke rekan-rekan sekalian yang sedang mengakses video ini. Oke, tunggu video-video selanjutnya yang berkaitan dengan control automation, kemudian berkaitan dengan jaringan IoT dan integrasi dari jaringan IoT maupun perangkat-perangkat yang standar industrial. Nah, nanti selalu nantikan di channel YouTube Adianto Daring ini. Terima kasih.